Halo anak-anak, ketemu lagi di minggu ini dalam pembelajaran tentang kebersihan lingkungan. Anak-anak akan belajar mengenal manfaat menjaga kebersihan lingkungan, akibat bila tidak menjaga kebersihan lingkungan, cara untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan peralatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tugas akhir pembelajaran minggu ini, anak-anak akan melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan mempelajari kebersihan lingkungan ini, diharapkan anak-anak dapat semakin mengenal manfaat menjaga kebersihan lingkungan, dan terutama anak-anak bisa memiliki kebiasaan yang baik untuk melakukan tindakan menjaga kebersihan lingkungan. Pada hari pertama minggu ini, anak-anak akan belajar untuk mengenal manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah keadaan saat lingkungan itu bersih atau bebas dari segala macam kotoran. Kotoran ada bermacam-macam bentuknya, antara lain debu, sampah, dan bau. Jadi, kebersihan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bersih atau bebas dari debu, sampah, ataupun bau. Di Indonesia, termasuk juga di tempat kita tinggal ini, permasalahan kebersihan lingkungan masih banyak kita jumpai. Malahan, setiap hari dan setiap tahun, semakin banyak permasalahan yang muncul sebagai akibat dari permasalahan kebersihan lingkungan ini. Nah anak-anak, mari kita lihat bersama-sama apa saja ya manfaatnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor atau tidak sehat. Lingkungan yang kotor atau tidak sehat bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat menyerang manusia. Contohnya adalah diare, batuk, sesak nafas, kanker, tifus, keracunan, cacingan, serta penyakit kulit seperti gatal-gatal dan sebagainya. Berbagai penyakit itu bisa mengganggu dan merugikan kita, bahkan jika sudah menjadi parah, bisa membahayakan nyawa kita. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting bagi kita, supaya kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit di atas tadi. Yang kedua, udara menjadi lebih sejuk dan segar. Di lingkungan yang tidak bersih, misalnya di tempat yang terdapat tumpukan sampah, akan tercium bau dari sampah-sampah yang membusuk. Tentu baunya tidak enak, dan bau tersebut akan memenuhi lingkungan itu. Saat berada di tempat seperti itu, kita pasti merasa terganggu dan tidak nyaman dalam bernafas. Berbeda saat kita berada di tempat yang bersih dan ditumbuhi banyak pohon. Udara terasa sejuk dan saat kita menghirup nafas akan terasa segar. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Seperti pada penjelasan sebelumnya, lingkungan yang kotor bisa menimbulkan bau di udara. Saat bernafas, kita terganggu dengan bau tersebut dan merasa tidak nyaman saat menghirup udara. Itu terjadi karena adanya polusi udara. Udara yang ada di sekitar kita telah tercemar dengan bau dari kotoran atau sampah. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk digunakan. Lingkungan yang kotor bisa juga mempengaruhi air yang ada di dalam tanah. Air dalam tanah bisa dimanfaatkan oleh orang melalui sumur. Ketika air dalam tanah telah tercemar karena lingkungan yang kotor, air dalam sumur dapat berubah menjadi berbau dan berwarna gelap karena sudah tercemar dengan zat-zat tertentu. Bila dikonsumsi sebagai air minum, bisa mempengaruhi rasa pada air tersebut. Selain itu, zat-zat mencemari air tersebut mungkin saja bisa mempengaruhi atau membahayakan bagi tubuh kita. Yang kelima, lebih tenang dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, seperti di atas tadi juga sudah disebutkan bahwa berada di lingkungan yang kotor dan bau bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Sebaliknya, saat tempat kita berada terlihat bersih dan rapi, udara terasa sejuk, dan saat kita menghirup nafas terasa segar, pasti kita akan merasa lebih tenang dan nyaman saat kita melakukan berbagai kegiatan.
Pasti menyenangkan ya anak-anak saat kita berada di lingkungan yang bersih. Nah sekarang tugas untuk hari ini adalah yang pertama, melompat ke berbagai arah dengan 2 kaki. Nanti anak-anak mengikuti gerakan dalam video jump stop. Yang kedua, menganyam. Yang ketiga, menunjukkan jumlah sama tidak sama. Yang keempat, membaca beberapa kata. Lalu yang terakhir, menceritakan gerak pantomim ke dalam bahasa lisan. Nanti anak-anak melihat video pantomim, lalu diceritakan ya anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga sehat selalu, tetap semangat.